Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar praktik mengi'rab ya. Belajar praktik i'rab untuk kalimah mu'rab. Ada contoh jumlah, contoh kalam qata'a Zaidun al-ghusna. Ya. Ini kita masih belajar contoh kalam yang langsung kita harakati secara sempurna. Ya. Dan di sini ada terjemahnya juga. Zaid telah memotong dahan itu. Di sini kita pemanasan dulu nih. Bagaimana sih gambaran kita mengi'rab kalimat mu'rab itu? Ya. Kita belum sampai ke belajar materi tentang pengenalan status kata ya. Apa itu Zaid sebagai apa, al-ghusna sebagai apa, atau qata'an sebagai apa. Kita belajar dulu tentang ini gambaran kalimat mu'rab itu ketika di-i'rab. Maka semisal Zaidun di contoh kalam tadi, ini i'rabnya marfu', maka kita katakan marfu'un. Itu yang garis panjang itu nantinya kalau kita sudah belajar itu kita sebutkan statusnya sebagai apa. Ya. Di situ Zaidun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, wa alamatu itu artinya tanda raf'ihi, rafa'nya, marfu' rafa'. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Dhammatun dengan dhammah. Li'annahu itu berarti karena. Kenapa dengan dhammah? Karena kata Zaidun li'annahu ismun mufradun. Bentuknya adalah isim mufrad. Ya. Nah, seperti itu. Contoh lain adalah al-ghusna. Al-ghusna mansubun. I'rabnya mansub, nasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya fathatun dengan fathah. Li'annahu ismun mufradun. Karena kalimah al-ghusna ini isim mufrad. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebutkan i'rabnya apa, kemudian tandanya dengan apa, tanda i'rab kalimat tersebut dengan apa. Kalau dia dengan fathah, ya dengan fathah, dengan dhammah, ya dengan dhammah. Atau kalau misalkan dengan tanda far'i, tanda turunan, semisal ada contoh di contoh kalam berikutnya, misalkan inna syajarataini muriqatan. Sungguh kedua pohon itu berdaun. Di situ asyajarataini mansub. Tapi tanda mansubnya bukan dengan fathah. Ya. Yaitu dengan ya. Tidak dengan fathah, tetapi dengan ya'un. Maka kita katakan ya'un. Wa alamatu nasbihi ya'un. Kenapa dengan ya? Li'annahu ismul muthanna. Karena bentuknya adalah isim muthanna. Nah, disitulah kita tadi perlu mengenal istilah-istilah isim mu'rab. Ya. Dengan ragam tandanya. Ya. Karena tidak selamanya isim-isim mu'rab itu ketika marfu dengan dhammah ya, atau ketika mansub dengan fathah, tapi melihat bentuk isim itu apa, jenisnya isim apa, kelompok isim apa, nanti kita tentukan tanda i'rabnya ya di situ, sesuai kalimatnya, sesuai katanya. Kita udah sebutkan tanda, baru kita sebutkan alasannya kok dengan tanda itu, maka kita katakan, oh ini isimnya bentuknya ini. Seperti halnya misalkan al-asma al-khamsah. Ada contoh misalkan di situ hadara abuki. Di situ abuki marfu' dengan i'rabnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dengan wawu, Kenapa dengan wawu? Ya. Maka alasannya apa? Kenapa kok tidak dengan dhammah padahal rafa' itu dengan dhammah? Maka di sini kenapa dia dengan wawu? Karena dia adalah termasuk di antara al-asma al-khamsah, li'annahu minal asma al-khamsah. Termasuk isim-isim yang 5. Demikian. Ya. Itu bisa dikaji ya, bisa dibaca-baca. Jelas kita sudah dapat dasarnya. Oh, gambaran i'rab itu seperti ini. Ini marfu' berarti arti i'rabnya marfu'. Ini mansub berarti i'rabnya nasab. Ya, kita belum menentukan i'rabnya ya. Kita cuma belajar oh ini seperti ini i'rabnya nih.
Nanti kalau kita udah bisa dapat materi tentang status kata, jabatan kata, itu inti belajar ilmu nahwu, baru kita bisa menentukan, oh i'rabnya ini. I'rabnya ini tandanya begini karena bentuk seperti ini. Ya, demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas i'rab dari jenis isim. Sekarang kita mencoba praktik i'rab untuk kalimat berjenis fi'il. Sebetulnya nggak beda jauh ya. Karena ini juga masih sebatas pengenalan ya. Maka seperti misalkan ada contoh. Nad'ukum ilal Islam. Kami menyuruh kalian kepada agama Islam. Nad'u di situ marfu'. Ya. I'rabnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak tampak. Atau diperkirakan ada dhammah di situ, tapi nggak kelihatan. Kenapa kok dengan dhammah muqaddarah? Ya. Kenapa? Karena li'annahu mu'tallul akhir bil wawi. Karena fi'il ini adalah mu'tal akhir, artinya apa? Huruf terakhirnya merupakan huruf illah bil wawi, yaitu dengan illahnya dengan apa? Huruf wawu. Seperti itu. Itu tadi kenapa kita mengenal istilah-istilah fi'il mu'rab. Ya. Kemudian ada lagi contoh at-talibani lam yajlisa, dua siswa itu tidak duduk. Ya. Dua siswa itu tidak duduk. Di situ liyajlisa majzum. Kenapa dia majzum? Ya, itu materi nanti ya. Tapi kita di sini belajar aja pemanasan mengi'rab. Yajlisa di sini i'rabnya jazm, maka kita katakan majzumun. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya dengan hadfun nun. Nah, di situ asalnya liyajlisani. Tetapi karena dia majzum dengan sebab tertentu, dengan suatu sebab, maka di situ nunnya dihilangkan. Maka wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadfun nun, yaitu tanda jazmnya dengan hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Kenapa? Li'annahu minal amthilah al-khamsah. Karena fi'il yajlisan ini merupakan di antara al-amthilah al-khamsah, atau fi'il-fi'il yang 5. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh yanamu bakrun itu sudah jelas insyaallah ya. Ya wa alamatu raf'ihi dhammatun, karena dia sahihul akhir. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mengakhiri pembahasan tentang mengenal mabni dan mu'rab, kemudian kalimat-kalimat mabni dari kelompok apa saja, kemudian macam-macam bina, juga macam-macam i'rab. Dan kita juga sudah mencoba untuk melakukan pemanasan bagaimana sih gambaran mengi'rab kata itu seperti apa. Maka perlu kita tahu bahwa pelajaran nahwu itu cukup penting ya. Karena seperti misalkan kita mendapati contoh kalimat an-naqah ya, sebagaimana di dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Naqata di situ dibaca dengan mansub, dengan fathah. Kenapa kok tidak dibaca marfu, naqatu atau naqati? Atau dalam ayat yang lain fa'aqarun naqata, di situ dibaca dengan mansub. Maka para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati saya dan para pendengar semuanya, an-naqah contoh tadi seperti kalimat an-naqah itu bisa saja kita baca marfu terkadang, dan di kondisi lain dia harus terbaca mansub, dan kondisi lainnya pula dia harus terbaca majrur. Seperti dalam contoh an-naqatu hamilun. Di sini marfu an-naqatu hamilun. Unta betina itu bunting.
Halabtun naqata. Aku memerah susu onta betina itu. An-naqata di sini mansub. As'adu sanaman naqah. Aku menaiki punuk onta betina itu. An-naqati di sini majrur. Nah, sepenting apakah? Maka kita perlu tahu. Ya, pertanyaannya, apakah marfu'nya kalimat tersebut, kalimat an-naqah, atau mansubnya dan juga majrurnya itu merupakan suatu hal yang sudah diatur atau sudah harus demikian? Maka jawabannya tentu saja. Sehingga tidak sembarangan ketika kita membaca an-naqah di dalam jumlah pertama, kalau kita baca an-naqata, maka keliru. Ya, atau di contoh jumlah kedua, halabtun naqah, kalau kita baca dengan kasrah, maka keliru juga. Nah, itulah kenapa ulama, ya, memang ilmu nahwu ini munculnya belakangan. Karena sejatinya ilmu nahwu ini diletakkan atau disusun atau dirumuskan oleh para ulama atau ahli bahasa atau ahli nahwu untuk memudahkan kaum muslimin. Ya, tentunya generasi awal Islam mungkin malah tidak mengetahui kaidah-kaidah nahwu, tetapi aplikasinya sesuai dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini alat untuk mempermudah kaum muslimin terutama non-ajam, ya, orang-orang selain, terutama ajam, ya, selain orang Arab asli, agar ketika mereka berbicara atau membaca teks Arab atau berbicara dengan bahasa Arab, mereka harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Maka di situ tidak asal menyebutkan harokatnya, ya. Di situ an-naqah harus dibaca sesuai dengan harokat akhirnya, menyesuaikan kondisi atau jabatan atau status kata an-naqah di dalam masing-masing contoh kalam. Di kalam pertama dia harus dibaca marfu, di kalam kedua harus dibaca mansub, di kalam ketiga harus dibaca majrur. Seperti itu, tidak boleh di asal-asalan. Ya. Seperti itu. Maka kalau kita menyelisihi atau misalkan kita tidak sesuai dengan aturan bahasa, ya, kaidah ilmu nahwu, tentu ucapan yang kita ucapkan atau teks yang kita baca, ya, atau teks yang kita harokati, bila tidak sesuai dengan aturan nahwu, ya tentu saja menyelisihi bahasa Al-Quran. Ya. Karena bahasa Al-Quran, di situ pelajaran aplikasi ilmu nahwu di situ sempurna, bahkan sangat sempurna. Ya. Ya, maka sekali lagi bukan berarti ilmu nahwu ini mendahului Al-Quran, tetapi ilmu nahwu ini dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan kaum muslimin, ya, ketika harus belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis, ya, belajar kitab-kitab para ulama yang memang teksnya itu sumbernya kebanyakan rata-rata dengan bahasa Arab. Maka terutama kalau apalagi Arabnya gundul tanpa harokat, maka di situ kita perlu belajar ilmu nahwu. Nikmat, Masya Allah, bila kita sudah bisa nahwu, ya, sudah bisa mengharokati dengan sempurna, lancar, kita baca buku-buku teks bahasa Arab itu, Masya Allah, enak, nikmat. Ya. Bahkan ketika kita tidak menemukan terjemah suatu kitab berbahasa Arab, kita bisa langsung membacanya, mengkajinya. Seperti itu. Ya. Maka di sini kita harus terus bersemangat untuk belajar ilmu nahwu. Maka apa langkah selanjutnya? Di situ dikatakan agar kalam seseorang dengan redaksi berbahasa Arab sesuai kaidah bahasa Al-Quran dan selamat dari kesalahan, maka perlunya ia mengenal tentang kaidah dan landasan dasar dalam ilmu nahwu. Ya. Seperti itu. Kapan dibaca marfu, kapan dibaca majzum, dan seterusnya. Ya, insyaallah setelah kita membahas pemanasan sebelumnya, mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal kata di bab 1, ya. Kemudian di bab 2 kita sudah membahas tentang apa itu mabni, apa itu mu'rab, ya, itu sebagai bekal ketika nanti kita masuk ke bab-bab selanjutnya. Ya. Jadi mulai bab 3 dan seterusnya insyaallah kita sudah memasuki inti kajian ilmu nahwu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.